Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, biarlah kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, shalom bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel Minggu untuk tanggal 6 November 2022 yang tertulis dalam Mazmur 145 ayat 17 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, topik minggu kita pada saat ini adalah berdiri teguh dalam firman Allah. Bahwa firman ini adalah menjadi puji-pujian dari Daud karena kemurahan Allah di dalam setiap kehidupannya. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-16 kita melihat bahwa Daud menceritakan bahwa dia akan mengagungkan Allah melalui puji-pujian, dan dia menyatakan sikap yang tegas dalam kehidupannya sehari-hari untuk terus memuji dan memuliakan Allah dalam kehidupannya. Dan di ayat 17 sampai ayat 21 ini bahwa Daud menceritakan bagaimana karakter Allah yang sesungguhnya yang dia rasakan di dalam kehidupannya, dan dia beritakan kepada kita, diberitakan kepada orang banyak bahwa Allah itu adalah benar-benar layak untuk dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan ini. Yang pertama kita melihat di ayat 17 bahwa Allah itu adil dalam segala jalannya. Ini adalah hakikat Allah, dan ini adalah menyatakan bahwa Allah itu benar-benar adil. Benar-benar adil artinya bahwa keadilan itu adalah akan memperlakukan segala tindakan dan perbuatannya adalah menurut kebenaran. Tidak terpengaruh dengan apapun, tetapi bahwa keadilan itu adalah benar-benar ditunjukkannya dan dilakukannya melalui tindakan-tindakan yang nyata dalam kehidupan ini. Dan memang Allah adalah melakukan tindakan-tindakan nyata dalam setiap kehidupan manusia yang senantiasa menyertai kehidupan manusia, yang senantiasa memberikan pertolongan kepada setiap manusia dan menopang kehidupan manusia. Dan di ayat 17 ini dilanjutkan dengan bahwa Allah itu adalah penuh kasih. Ini juga adalah bagian atau karakter Allah, bahwa Allah itu adalah kasih dalam segala perbuatannya. Apapun yang diperbuat oleh Allah dalam setiap kehidupan ini terhadap semua ciptaannya, bahwa maksud Allah adalah Allah ingin mengasihi seluruh yang diciptakan itu. Allah ingin mengasihi setiap manusia. Allah ingin merencanakan sesuatu yang lebih baik kepada manusia. Ketika Allah juga memberikan hukuman kepada setiap manusia yang berdosa, kepada manusia yang memberontak kepadanya, maka Allah juga menunjukkan kasih setianya di sana, bahwa dalam hukuman itu Allah menantikan setiap pertobatan, setiap perubahan dari kehidupan manusia itu. Maka Allah yang adil dan juga Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang artinya bahwa keadilan bahwa setiap pelanggaran pasti memiliki konsekuensi, tetapi setiap orang yang melakukan firman-Nya juga adalah
akan mendapatkan sesuatu upah yang telah disediakan. Oleh karena itu bahwa keadilan itu adalah sesuai dengan kenyataan hidup, sesuai dengan apa yang diperbuat oleh manusia, maka Allah itu benar-benar adil berbuat untuk itu. Tetapi selain itu juga bahwa Allah yang kasih itu adalah bahwa sekalipun Allah itu kasih, bahwa dia tidak akan pernah tidak menghukum setiap kesalahan. Tetapi di dalam kasihnya bahwa Allah senantiasa menantikan supaya manusia itu dapat mengubah dirinya dan datang kepada Allah. Bapak, saudara-saudara, Allah yang penuh kasih dan adil itu adalah digambarkan juga dalam ayat 18 sampai ayat 20. Dikatakan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Dan di ayat 19 dikatakan bahwa ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Dan di ayat 20 Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ini ada dua hal di ayat 18 sampai ayat 20 ini. Bahwa yang dekat kepada Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Tetapi orang yang fasik akan dibinasakannya. Artinya orang yang memberontak kepada Tuhan, orang yang bebal, orang yang tidak mau memohon pertolongan kepada Tuhan dan mengakui keadilan Allah dan kekuasaan Allah dalam kehidupannya, bahwa mereka juga akan mendapatkan hukuman. Setiap orang yang berbuat jahat dan melakukan setiap dosa di dalam kehidupannya, bahwa dikatakan dalam firman ini bahwa mereka akan dibinasakan. Ada sesuatu yang akan didapatkan. Oleh karena itu bahwa setiap orang fasik Tuhan menantikan supaya mereka berubah, supaya mereka berteriak dan berseru. Mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Karena kita manusia adalah butuh penopang. Karena kita manusia adalah harus ditopang. Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Karena manusia adalah memiliki batas-batas kemampuan dan kekuatan. Memiliki batas-batas di dalam kehidupannya. Sehingga karena manusia itu lemah, maka dia membutuhkan penopang. Penopang itu yaitulah Allah. Allah yang akan menopang kita. Allah yang akan memberikan dan menguatkan kita. Maka di saat kita minta tolong dan berteriak kepada Tuhan dalam segala kesesakan, dalam segala pergumulan dan dalam segala kesusahan yang kita alami dalam kehidupan kita, maka kita adalah harus berseru kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan, supaya Tuhan yang akan menopang kita dalam segala kelemahan dan dalam segala keterbatasan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, dikatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu kepada orang yang takut pada Dia. Dan Tuhan akan mendengar teriak orang yang minta tolong. Ini artinya bahwa Tuhan ada bersama kita, bahwa Tuhan beserta kita, bahwa Tuhan senantiasa ada di pihak kita. Di pihak orang yang takut akan Dia. Tuhan ada di situ. Tuhan ada menolong kita. Tuhan senantiasa ingin selalu menyertai kita dan memberkati kita. Tuhan ingin selalu menopang kita dalam segala kelemahan dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Tuhan selalu menjaga setiap kehidupan kita. Oleh karena itulah dikatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang melakukan firman-Nya, kepada orang yang senantiasa tetap melakukan segala ajaran-ajarannya dan firman-Nya dalam kehidupannya. Oleh karena itu bahwa kita harus senantiasa dekat kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah dekat kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Lalu yang terakhir di ayat 21 dikatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya
dan selama-lamanya. Ini adalah yang harus dijalani oleh setiap orang yang percaya. Firman ini dan Mazmur 145 ini diakhiri dengan perkataan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Artinya dengan memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dalam hidup ini adalah tidak hanya sekarang, tetapi sekarang, seterusnya, dan selamanya. Artinya bahwa tidak akan pernah berhenti untuk memuji Tuhan, tetapi harus terus berkelanjutan di dalam memuji Tuhan. Sehingga orang yang terus berkelanjutan memuji Tuhan sampai selamanya, bahwa mereka akan berdiri teguh dalam firman Tuhan. Karena tidak pernah berhenti, dia terus mengisi firman Tuhan di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Karena dia selalu memuji Tuhan dalam kondisi apapun, dalam situasi yang bagaimanapun, bahwa hidupnya terus memuji Tuhan sehingga tetap berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Kiranya kita semuanya tetap berdiri teguh kepada firman Tuhan, karena Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang penuh mengasihi kita, dan Allah yang senantiasa mendengarkan setiap doa-doa kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya kami yang mendengar firman-Mu dapat mengerti, sehingga kami benar-benar menyadari bahwa Engkau adalah adil dalam setiap tindakan-Mu, adil dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan yang senantiasa mendengarkan setiap doa-doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.